Assalamualaikum teman-teman, Mimin Go Next bab 76-77. Terjerat Om Sang CEO. Iringan mobil keluarga Ibrahim memasuki halaman kediaman Pratama. Mereka menyambut hangat tamu kehormatan itu. Tuan Mark dan keluarga selamat datang di rumah kami, sapa Sandi. Mereka saling berjabat tangan dan salam ala-ala pengusaha. Sementara Sania, Anissa dan para wanita sudah cipika-cipiki, Angel dan Kimi juga menyambut mereka. Kimi mengsatu punggung tangan Anissa dan Mark, setelah itu memtigaluk Diana dan menggendong bunga. Kak Kim bohong katanya mau buatkan bunga es krim, tapi tidak datang-datang, cemberutnya. Kimi mencubit gemas pipi bunga dan menciuminya. Maafkan Kak Kim ya, tapi Kak Kim sudah buatkan es krim yang enak untuk bunga. Tenang saja, kata Kimi. Oke Kak Kim cantik, jawab bunga antusias. Kenalkan, ini Oma Sania, Mami Kak Kim, dan ini Kak Angel kakaknya Kak Kim. Kimi mengenalkan bunga pada Mami dan Angel. Wah Oma Sania cantik seperti Kak Kim, kalau tante kok beda ya? Ucap bunga. Beda bagaimana? Tanya Angel. Tidak tahu tapi beda aja, masih memikirkan apa yang beda antara Angel dan Kimi serta Sania. Mari masuk. Sandi segera mempersilahkan tamunya masuk, serta meminta pelayan untuk membawakan seserahan itu masuk. Mereka berbincang hangat di ruang tamu, sementara D4 dan Zain sudah dak-dikduk. Tak karuan, demikian dengan Kimi, perasaannya berbeda seperti saat Kevin melamarnya dulu. Tuan Sandi, maaf, sebenarnya kedatangan kami kemari tidak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga ada maksud lain. Kami mewakili putra kami Zain Ibrahim, ingin meminang putri Anda Kimberly, menjadikannya bagian dari hidup Zain, dan istri Zain dunia akhirat. Ucap Mark lugas. Terima kasih Tuan Mark, maksud dan tujuan Tuan sekeluarga kemari, kami terima dengan bahagia, dan lapang dada. Saya sebagai kepala keluarga, tidak bisa memutuskan sendiri, semua saya serahkan pada Kimi putri saya Tuan. Sandi menoleh ke arah Kimberly. Bagaimana nak, apa kamu bersedia menikah dengan Nak Zain, menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya kelak? Tanya Sandi. Belum Kimi menjawab Angel sudah menjawab duluan. Kalau Kimi tidak mau saya mau Om, dengan senang hati, siap melayaninya, jawab Angel malu-malu, semua orang menoleh ke arahnya. Angel, apa-apaan kamu? Bentak Sandi. Jawab iya atau tidak saja lama, sewot Angel. Saya bersedia menjadi istri dan ibu dari anak-anak Zain Ibrahim. Tegas Kimi sebelum Angel membuat ulah lagi. Semua bertepuk tangan, tanpa mempedulikan ucapan Angel. Akhir pekan kami akan melaksanakan ijab kabul, karena Senin kami akan berangkat ke Amerika, kata Zain. Cepat sekali nak, tanya Sania. Tidak Mi, Zain mau halalkan dulu hubungan Zain dan Kimi sebelum berangkat. Hitung-hitung, bulan madu juga. Iya kan Bi, ucap Zain, sambil mengedipkan mata. Idih yang sudah tidak sabar lagi pecah durentu, goda Jonathan. Sontak semua tertawa terkekeh kecuali Angel. Oke sekarang kamu bisa tertawa adikku, tapi sebentar lagi kamu akan menangis seperti kamu menangisi Kevin batin Angel. Zain berdiri dari duduknya, dia berjalan ke arah Kimi, yang kebetulan duduk di samping Mami. Zain kemudian berjongkok di hadapan Kimi. Hani bangun, Kimi membantu Zain bangun tapi Zain masih tidak bergerak di tempatnya. Kimi merasa malu karena seluruh keluarga memperhatikan tingkah Zain. Zain meraih kedua tangan Kimi, menggenggamnya. Bi, aku adalah pemuda yang tidak bisa merangkai kata mutiara, bahkan puisi atau merayu, dan lagi aku bukan pria yang romantis,
tidak bisa membuatmu terkesan, tidak ada tempat romantis, hidangan ataupun bunga untuk menyatakan perasaanku, seperti yang kamu katakan waktu itu, kalau Zain tidak bermodal, memang Bi, setiap aku akan merencanakan kejutan untukmu ada saja halangan yang kita hadapi. Tapi kali ini aku tidak mau mengulur waktu lagi, di depan kedua orang tua kita, aku melamarmu, maukah kau menjadi istriku, satu-satunya perempuan yang akan mendampingiku, melahirkan anak-anak yang lucu, mensupport diriku menjadikan semangat hidupku, serta mengomel, jika aku melakukan kesalahan. Zain membuka sebuah kotak merah di hadapan Kimi. Kimi menutup mulutnya haru, begitu banyak kejutan yang selalu Zain berikan padanya. Aku tidak butuh tempat mewah, nuansa musik romantis ataupun berlian, yang aku butuhkan adalah ketulusanmu, ini sudah lebih dari kata romantis bagiku. Zain Ibrahim, aku Kimberly Marvelia Pratama, menerima lamaranmu, aku akan mendampingimu dalam suka maupun duka, aku akan berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk kamu dan anak-anak kita nanti, siap mengomeli Zain jika Zain nakal, kalau perlu aku pukul nanti, tapi ada satu yang tidak bisa aku toleransi, yaitu pengkhianatan, aku ingin kamu setia kepadaku, menerima kelebihan dan kekuranganku, jawab Kimi sambil meneteskan air matanya. Zain segera menghapus air mata itu dengan jari-jari tangannya, dia memakaikan cincin bertuliskan namanya di jari manis Kimi, demikian sebaliknya. Ruangan itu hening, mereka terharu dengan janji yang dua sejoli itu ikrarkan, hingga akhirnya bunga memecahkan kesunyian itu. Kak Kim, mana es krim bunga? Kata bunga polos. Sontak mereka menoleh ke arah gadis kecil itu dan tertawa. Ayo sekarang kita ke ruang makan saja, tadi Mami dan Kimi sudah masak banyak untuk semuanya. Sania mencairkan suasana haru itu. Suasana sudah mencair kembali dan mereka bergegas menuju ruang makan, menempati tempat masing-masing. Wah, ini semua Kimi yang masak? Tanya Anissa. Mami, Kimi cuma membantu saja kok Ma, jawab Kimi merendah, dia tidak mau dianggap sombong. Semua menikmati hidangan yang sangat pas di lidah masing-masing, dan merasa ingin merasakan lagi. Ma, aku kenyang sekali, kata Mark. Lia, rasanya bikin nagih, rasanya mau nambah terus dan terus, hebat kamu Kim, bisa-bisa Zain jadi gendut kalau setiap hari kau suguhi makanan seenak ini, ucap Jonathan. Mereka tidak sekedar basa-basi memuji makanan basil buatan Kimi dan Mami Sania. Dan terakhir, pelayan mengeluarkan es krim rasa buah sebagai penutup hidangan. Hore, es krimnya datang, teriak senang dari bunga. Sayang, kau membuatku semakin jatuh cinta saja, bisik Zain mesra di telinga Kimi, membuat Lu Kuduk Kimi merinding. Dia refleks mencubit P1 Gang Zain. Au Mi, anakmu menyengat. Mencubit Zain, kata Zain polos tanpa merasa berdosa, sontak membuat muka Kimi merah merona. Yang lain sedang asik makan es krim, Angela kembali ke kamarnya, dia sudah muak melihat kemesraan Kimi dan Zain. Seharusnya yang berada di posisi itu aku, bukan wanita mur 4 Han itu. Kimi, kau sudah membuatku jadi seperti ini, kau harus terima akibatnya. Angela membuang bantal guling, Sepri, dia mengacak-acak kamar dan rambutnya seperti orang gila. Bab 77. Sementara para orang tua masih berbincang, Kimi dan Zain menuju ke taman samping. Sebenarnya otak Angel itu sudah geser apa ya? Lihat tadi tingkahnya aneh, heran Zain. Entahlah, dari dulu dia ingin selalu menang, pernah aku berpikir, apa salah satu dari kami itu bukan anak kandung papi dan mami, dia menganggapku layaknya musuh, selama ini aku tidak menanggapinya. Kupikir, mungkin dia cari perhatian, tapi makin kesini makin menjadi, Mami juga tidak bisa sebegitu akrab dengannya,
Entahlah, walaupun aku dan Mami jarang sekali bersama tapi perasaanku berkata Mami lebih nyaman bersama denganku. Mereka bahkan menuruti semua keinginan Angel, tapi masih saja kurang. Kimi mendesis. Bagaimana kalau memang benar salah satu dari kalian memang bukan anak kandung papi dan mami? Tanya Zain. Kalau yang bukan anak kandung papi dan mami adalah aku, bagaimana Hani? Tanya Kimi balik. Rasa cintaku padamu tidak akan berubah sedikit pun Bi. Aku mencintaimu bukan karena keluargamu sayang, tapi semua yang ada di dirimu, membuatku jatuh cinta. Kamu anak kandung papi atau bukan? Tidak ada bedanya sama sekali. Zain menarik P1 gang Kimi mendekat, dipegang ia dagu itu, diraupnya kedua pipi Kimi. Zain menyatukan dahi mereka, dekat sangat dekat. Nafas hangat Zain, berhembus begitu hangat, kedua pasang mata mereka saling bertemu, muka Zain semakin dekat, B1 bir S3 aksi Zain dengan lembut menyentuh B1 bir Kimi. Awalnya cuma S3 entuhan ringan, tapi Zain menahan tengkuk Kimi dan memperdalam C1 umannya. Kimi men 1 kemati P3 remainan Zain yang lembut, mereka beradu SXX cukup lama, pemandangan itu terlihat jelas oleh Angel yang kini berada di balkon. Hatinya semakin berkobar, seperti api unggun yang menyala. Sial, brengsek, mereka sengaja memanas-manasiku. Ark, Zain, kau harus jadi milikku Zain. Semua yang ada di dirimu membuatku mabuk. Semua yang kau miliki juga, harta dan semuanya harus aku yang miliki. Bukan wanita mur 4 Han itu. Ark, Angel mengacak-acak rambutnya kasar, dia merosot ke lantai balkon membayangkan kalau dirinya lah yang berada di dalam D3 kapan Zain. Zain melepaskan C1 uman panasnya setelah melihat Kimi kehabisan nafas. Bernafas sayang, hembuskan, ulangi lagi Zain memberi instruksi. Hahaha, Kimi terengah-engah, ih jahat kamu Hani, Kimi memukul Zain pelan. Tapi enak kan? Lain kali bernafas, aku tidak mau jadi duda, kembali Kimi memukul Zain, membuat Zain terkekeh, mereka jadi berlarian di taman itu, ada yang semakin panas sepertinya. Zain menangkap lebah kecilnya, dia menggendong tebuh ramping itu ke atas, membawanya berputar. Aku menangkapmu Bi, dan tak akan kulepaskan, kekeh Zain. Aduh Hani turunkan aku, pusing nih, aduh, keluh Kimi. Zain akhirnya menurunkan Kimi, mendudukkannya di kursi taman. Bi tahu tidak? Belum selesai Zain bicara Kimi sudah menyahutnya. Tidak, jawab Kimi sambil tertawa menutup mulutnya. Serius Bi? Rasanya bersamamu diriku menolak untuk tua. Aku merasa kembali ke zaman umur 20-an, tapi tidak sebahagia ini. Zain ikut duduk di samping Kimi. Kimi meletakkan kepala di bahu Zain, dia bersandar di sana. Jangankan usia 20, diajak kembali ke usia 17 Kimi juga bisa, jawab Kimi asal. Bi, panggil Kimi. Jawab Kimi. Bi, kamu sudah tahu? Kevin positif HIV, aku takut kakakmu akan tertular, biar bagaimanapun juga Angel kan istri Kevin, dan mereka pasti sering melakukannya, kata Zain. Oh ya, kaget Kimi. Lia kemarin Kevin meminta bertemu, waktu itu kamu dan Mami mengurus kepulangan Angel dari rumah sakit, aku datang ke lapas, Kevin menerima semua tuntutan kita, dan meminta maaf padaku dan dirimu, dia sudah menyesali semuanya, memintaku melepaskan orang tua dan kakaknya karena tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, jelas Zain. Apa? HIV/AIDS maksudmu? Kaget Kimi. Lia, salah satu W4 Nita B4 Yaran yang pernah dia sewa mengidap penyakit itu, kemudian dia juga memperingatkanku untuk hati-hati dengan Angel. Kevin bilang dulu Angel yang duluan mengnoldannya, bahkan menawarkan tebuhnya,
kucing mana yang tidak tergoda diberi ikan, kata Kevin. Awalnya dia coba-coba, tetapi dia semakin kecanduan, bahkan sampai menyewa W4 Nita penghibur itu. Tapi dia juga tidak mau lepas darimu, hingga terobsesi ingin memilikimu seutuhnya, makanya dia nekat, ucap Zane. Itu sudah menjadi resiko atas perbuatannya selama ini, dan baguslah kalau dia sadar, kalau bisa dia bertaubat dan berubah di dalam sana, menjadi yang lebih baik di sisa hidupnya, ucap Kimi. Aku sudah mengirim dokter ahli, semoga bisa meringankan rasa sakitnya. Dia tidak mau orang tuanya tahu penyakitnya, makanya aku yang mengirim dokter itu. Kasihan juga dia, dan sebetulnya secara tidak langsung Kevin sudah membantuku, membantu menemukan permata yang tersembunyi secara apik, ucap Zane. Mulai deh modusnya, cemberut Kimi, tapi malah segera dilahap Zane. Tuh kan bukan modus lagi tapi M3 sum, kesal Kimi. Kimi beranjak dari duduknya, kembali ke dalam rumah. Tuh dia mereka yang ditunggu-tunggu, sini. Panggil Anissa. Nak Kimi, Zane ingin ijab kabulnya diadakan hari Sabtu sebelum kalian berangkat ke Amerika, tapi ini sudah hari Selasa, kami belum bisa membuatkan pesta untuk kalian, kata Mark. Tidak apa-apa, Kimi ikut kalian, untuk menikah, pesta bukanlah yang utama, tapi proses ijab kabulnya, karena itu yang membuat hubungan kami sah dan halal di mata agama dan negara. Kimi tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, apalagi pesta besar yang menelan uang miliaran rupiah. Lebih baik uang itu kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat, jawab Kimi. Masya Allah nak, pemikiranmu sungguh luar biasa dan dewasa, tapi nanti kami akan tetap mengadakan pestanya nak, mengumumkan dan pernikahan kalian, ucap Anissa. Kalau itu Kimi ikut kalian semua saja, tapi jangan yang berlebihan, kita undang saja keluarga dekat, dan kolega bisnis dari semua pihak, jawab Kimi. Saya setuju dengan Kimi, untuk ijab kabulnya, kami sebagai orang tua dari mempelai wanita, ingin diadakan di rumah ini, untuk persiapannya kami yang akan mengurusnya, kata Sandy. Benar, saya setuju dengan suami saya, ini hal yang sakral dan sekali seumur hidup, kami akan melepas permata hati kami, untuk nak Zane, jadi kami akan lakukan yang terbaik, ucap Mami sambil menitikkan air mata. Anissa yang ada di dekatnya memeluk calon besannya itu. Dia tahu ini tidaklah mudah apalagi bagi seorang ibu. Mereka juga menghubungi wedding organizer untuk mempersiapkan semuanya, mulai menghias rumah sampai hidangannya. Zane, besok kamu bawa Kimi ke butik langganan kita, kalian fitting baju, dan foto pre-wedding, meski cuma ijab kabul, tapi harus ada momen yang pas, kata Anissa.